Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Gluduk rek. Kedengeran gak? Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini nih video yang keberapa ini? 1, 2, 3. Ini video yang ketiga teman-teman. Jadi kalau misalnya besok nggak ada video, jangan ditagih karena kan hari ini aja udah 3 video. Ya pertama tadi live nggak niat live sebetulnya. Dan terus tadi sudah live lagi yang bahas soal tanggal 4. Ini bikin video lagi soal gempa Taiwan yang sudah banyak banget yang request untuk minta dibahas. Jadi kalau besok nggak ada video jangan kangen ya. Sombong banget. Siapa yang mau kangen sih? Masya Allah. Masya Allah. Sehat-sehat ya semuanya di rumah ya. Jangan sampai ada yang sakit, oke? Semangat. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat. Yang sakit cepat sembuh, yang seret rezekinya semoga lancar lagi, yang sedang dalam kondisi punya masalah juga semoga masalahnya cepat selesai, yang rezekinya sedang akan dibuat mencukupi kebutuhan lebaran mudah-mudahan segera Allah cukupkan. Amin. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, bismillah mudah-mudahan hutangnya dan Allah berikan lunas. Amin. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Sing penting aku ndongaku tak pujak-pujekke sing api-api, siapa tahu doaku dikabul sama Allah buat teman-teman kan. Alhamdulillah teman-teman yang di rumah bisa merasakan kabulnya doanya Mas Tulus. Neng yo pasrah ro Gusti Allah lo ya. Doanya karena kehendak Allah. Yang penting aku niatku ndongake tenanan, doaku yang baik-baik buat teman yang di rumah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali bergabung, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali. Teman-teman yang baru atau yang lama, kalau mau ikhlas support Mas Tulus silakan langsung subscribe. Tombol loncengnya dihidupkan. Jangan lupa ininya juga. Jangan cuma nonton tok tore. Saman-saman gitu loh, males men ya apa sih? Pencet tombol like kok udah males, yang nonton ribuan, yang like cuman ratusan. Ayolah, jangan males-males lah. Tak sumpahi tadi wong sugih loh sampean go. Gelem, mau. Insya Allah yang pencet tombol like tak sumpahi tadi wong sugih. Manfaat kanggo wong akeh. Amin. Jangan lupa juga dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Matur sembah nuwun supportnya, terima kasih banyak. Jadi di video ini saya akan bahas gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang terjadi di wilayah Taiwan yang terjadi kemarin tanggal 3 April 2024. Mungkin nggak sih kalau ini juga akan berdampak ke Indonesia atau akan mengarah ke Indonesia?
atau juga dari intuisinya akan mengarah ke Indonesia mungkin? Kita akan cek nanti ya teman-teman ya. Orang-orang baik, saudara-saudaraku yang insya Allah dimudahkan rezekinya sama Allah. Amin. Mas Tulus butuh bantuan teman-teman untuk mengaminkan doanya Mas Tulus ya. Aminkan doanya Mas Tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita di bulan April ini masih ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga Allah izinkan sedekah bumi kita untuk Nusantara segera terlaksana. Amin. Semoga Allah memudahkan rezeki-rezeki orang yang berniat membantu sedekah nasi box atau sedekah bumi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Teman-temanku yang masih pengen nambahin sedekah nasi box, silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 untuk satu nasi boxnya, maksimalnya unlimited. Silahkan ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Teman-teman yang mungkin mau bantu sedekah bumi, biasanya rekeningnya Mas Tulus taruh di kolom komentar paling atas, Mas Tulus sematkan. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto, tidak ada minimal maksimal. Kalian mau pakai berapa saja mau transfernya, silahkan Mas Tulus tunggu nggih. Matur nuwun. Terima kasih banyak tanpa terkecuali untuk semuanya yang sudah membantu sedekah nasi box dan juga sedekah bumi. Mudah-mudahan Allah terima pahalanya sesuai dengan yang diniatkan. Amin. Bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, bertukar juga dengan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Ngapunten, Mas Tulus sudah putuskan pengiriman minyak bidara untuk tidak ada pengiriman terlebih dahulu sampai selepas Idul Fitri. Dan kalau untuk wilayah Jabodetabek yang masih bisa dijangkau menggunakan Gojek, mungkin masih Mas Tulus support. Tetapi kalau di luar Jabodetabek, Mas Tulus sudah tidak mau ambil resiko. Aku wis nulungi, wis ngirim, ditransfer yo gorong, aku dikandakno nipu rek. Ya apa sih? Masya Allah ya. Dan aku juga minta tolong teman-teman yang memang pengirimannya cukup lama. Estimasinya kan 7 hari. Sebenarnya sudah ada estimasi 7 hari. Kalau sebelum 7 hari berarti kalian tetap harus sabar. Coba lagi. Astagfirullah. Tek gitu loh rek rasanya. Gitu ya. Jadi sementara untuk yang pengiriman minyak bidara, Mas Tulus belum ada pengiriman. Oh ya. Among-among, Mas Tulus tidak open donasi. Kalau yang mau nambahin silahkan DM saja. Karena saya tidak membuka donasi khusus buat among-among. Jadi memang saya pengen bikin kecil-kecilan aja. Semampu saya. Makanya Mas Tulus tuh pengen jadi kuli sekarang. Pengen kerja dulu nyari duit buat tanggal 9. Biar Mas Tulus bisa ngumpulin duit buat among-among anak-anaknya Mas Tulus. Ngunulu ya. Oke, yang ikhlas anaknya ikut Mas Tulus, ikhlas juga memperbaiki diri ya saudaraku. Jadi biar anak-anaknya juga tidak kesulitan. Ini tadi juga saya nemu anak yang susah ngucapin syahadat yang bikin saya sedih juga. Karena orang tuanya masih belum mau, bukan tobat sih, maksudnya orang tuanya masih nakal gitu loh. Anaknya dititipin ke saya, terus tak suruh, kamu pilih mana? Sudah mau pakai hijab, sudah mengucap, sudah pinter assalamualaikum, sudah nurut semuanya. Sama Eyang Lukito juga nurut, sama Abdul juga nurut. Tapi pas mau suruh ngucapin syahadat itu susah. Ini kayak maaf, kayak orang stroke ringan yang lidahnya susah bicara itu loh rek. Jadi saya tuh sedihnya naudzubillah min dzalik. Aku sampai nelongso karo awakku dhewe karena apa-apa ini tergantung dari orang tuanya. Makanya teman-teman, apa yang harus kalian lakukan adalah adab yang kalian lakukan tadi juga dicontoh sama anak-anak kalian, baik yang sehat maupun yang sudah wafat. Dihadiahkan sedekah jangan lupa ya. Kalau lebaran ki yo dikei, aja gor sing urip tok sing mbok kei sandangan, sing ning kono dikei sandangan, gitu ya. Matur nuwun, semoga manfaat ya pembahasan kita terkait dengan bayi bajang kemarin. Amin. Oke. Gempa dengan kekuatan 7,4 skala Richter di wilayah Taiwan itu memicu tsunami yang terjadi di wilayah Jepang setinggi 30 meter. Tsunami kecil ya di wilayah Filipina dan juga wilayah Jepang, teman-teman. Dan gempa ini terjadi pada tanggal 3 April pada pukul 8 pagi waktu setempat dengan pusat gempa berada di 18 km selatan kota Hualien
di kedalaman 34 km di bawah permukaan laut ya. Dan dalam update sementara ada 700 korban luka-luka di balik kejadian ini. Kemudian juga ada korban tewas yaitu salah satu seorang sopir truk dan masih belum ada konfirmasi lagi apakah masih ada korban susulan. Kemudian juga di balik gempa yang ada di Taiwan dengan kekuatan 7,4 tersebut, dilaporkan juga tsunami menerjang Jepang pada Rabu pagi saat gempa mengguncang Taiwan ya. Dan tsunami setinggi 30 cm tersebut terjadi di Pulau Yonaguni pada pukul 9. Jadi mungkin ada 1 jam kemudian ya. Atau mungkin beda wilayah jadi mungkin berbeda. Jadi sorry, aku bilangnya 30 meter tadi ya. Sorry, tsunami-nya sorry. Masya Allah. Jadi gempa di wilayah Taiwan ini juga terasa sampai wilayah Filipina dan juga Jepang. Sehingga bisa memicu alarm tsunami di 2 negara tersebut selain negara Taiwan dan menimbulkan tsunami dengan tinggi 30 cm ya teman-teman ya. Dan untuk di wilayah Jepang dan juga Filipina dilaporkan tidak ada bangunan yang rusak atau belum ada laporan terkait dengan apakah memang ada yang meninggal atau yang luka-luka, belum ada laporan. Tetapi ketika ketika dihitung lagi memang alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik juga. Warga negara Indonesia yang ada di Taiwan itu kan banyak sekali para TKW TKI kita. Alhamdulillah saya mendapatkan laporan bahwa tidak ada korban dalam kejadian ini yang termasuk dari warga negara Indonesia. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya gempa ini merupakan gempa terbesar sepanjang sejarah setelah 25 tahun terakhir di wilayah Taiwan. Jadi dulu pernah ada gempa besar di tahun 99. Maksudnya kekuatannya besar sekali dan menewaskan 2000 jiwa pada tahun 1999 di wilayah Taiwan itu sendiri ya. Dan ada sebuah gedung yang aku lihat di videonya itu miring, kemudian juga ada beberapa MRT yang terkendala, kemudian juga video-video dikirimkan teman-teman itu bikin aku jadi yang Masya Allah. Karena memang kan warga negara Indonesia di Taiwan tuh cukup banyak ya. Salah satu destinasi pahlawan devisa loh Taiwan itu. Jadi warga negara kita yang di Taiwan entah kerja sebagai pembantu rumah tangga, entah di pabrik dan lain sebagainya, menurut aku di Taiwan tuh cukup banyak. Jadi memang ini adalah hal yang menakutkan bagi saya pribadi ketika saya dikirimi videonya, karena suara yang merekam ini juga suara-suara TKW yang ada di Indonesia menjadi jurnalis secara mendadak karena menggunakan handphonenya buat nge-record kejadian-kejadian itu. Jadi kayak ada di MRT yang aku lihat video yang MRT jalannya MRT itu goyang kayak lagi dioyak sama apa, dan itu tuh mengerikan sekali teman-teman. Dan kejadian ini seperti prediksi BMKG sebelumnya bahwa maksudnya BMKG dimintai pendapat terkait dengan kejadian gempa di wilayah Taiwan. Apakah ini juga akan berdampak ke Indonesia? BMKG sudah merilis info bahwa sebetulnya ini tidak akan berpengaruh secara signifikan untuk wilayah Indonesia sendiri. Jadi gempa yang ada di Taiwan itu tidak akan berpengaruh secara khusus kepada negara kita atau wilayah Indonesia. Walaupun kemarin itu dideteksi ada gempa susulan lagi di wilayah Tuban sekitar jam 4 sore ya. Tetapi diklarifikasi bahwa sebetulnya gempa yang terjadi di wilayah Tuban kemarin sore bukan termasuk gempa yang dipengaruhi oleh gempa yang ada di Taiwan pada kemarin paginya. Jadi tidak pengaruh secara signifikan. Sebetulnya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kalau BMKG sudah menyampaikan ini tidak akan berdampak ke Indonesia, kalau dari hitungan intuisinya, mungkin nggak sih kalau gempa di Taiwan ini akan berefek atau memicu sesuatu yang terjadi di Indonesia? Menurut saya, kalau secara intuisi ini sangat mungkin.
kalau dari hitungan angkanya. Teman-teman harus tahu ya. Kita baca 7,4-nya terlebih dahulu. Ada pesan yang menarik sekali di balik angka 7 dan 4. Ingat, Mas Tulus mau bahas ini tapi tolong jangan diartikan sebagai gini. Oh, Taiwan kan memang begini, makanya dikasih musibah begini. Oh, Taiwan tuh begini. Oke. Ya, teman-teman ya. Kita melihat orang lain yang sesama manusia, kita nggak usah pandang agama dan suku mereka ketika mereka sedang terkena musibah. Bukan hak kita untuk menilai mereka lagi diazab sama Allah, mereka lagi disiksa sama Allah gara-gara kelakuan mereka. Jika memang harus seperti itu, serahkan kepada Allah yang maha menghakimi, Allah yang maha berhak atas segala sesuatu. Jadi bukan hak kita. Sana makanya begini sih, makanya dikasih azab. Nggak boleh gitu ya teman-teman. Tetapi terkait dengan wilayah yang terjadi di Taiwan itu sendiri, dari angka 7,4 sebetulnya juga ada pesan ini. Maaf, kalau kalian akan mengarahkan ke situ, saya tidak menyarankan, tapi 7,4 ini merupakan apa ya? Masyarakat Taiwan itu seperti diharuskan untuk kembali lagi ke porsinya, ke tujuannya, ke jalur awalnya. Taiwan ini dari mana, kemudian Taiwan ini dulu seperti apa. Mungkin ada beberapa siklus yang sudah dirubah, baik dari kultur, adat, budaya. Ada sesuatu yang salah dengan Taiwan sehingga diingatkanlah wilayah Taiwan sendiri ada 7,47. Itu ada satu tujuan kembali kepada tujuan kembali kepada Tuhan. Ada simbol rohani di sini. Ada simbol kita diharapkan kembali kepada Tuhan. Apakah hanya untuk Taiwan saja? Sebetulnya tidak. Tetapi wabil khusus lagi buat Taiwan itu sendiri. Kayak apa ya, simbolnya itu Taiwan tuh kayak lagi suruh meningkatkan keimanan kepada Tuhan gitu loh. Suruh mendekatkan diri kepada Tuhan tapi lebih dekat lagi. 7 tuh itu artinya. Jadi sama halnya dengan kita, peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita lewat gempa yang ada di Taiwan ini juga menurut aku luas. Artinya juga bisa meluas sekali. Jadi bukan hanya untuk Taiwan. Kembali memang ada sesuatu yang satu Allah sudah menghendaki ini terjadi, maka ya kun fayakun, Gusti Allah teu karep ya ora mungkin iso ditahan karena Allah yang punya hak atas segala sesuatu. Tetapi kembali lagi, apakah kita bisa menyimak atau bisa mengambil kesimpulan dari apa yang Allah berikan di depan mata kita, apa yang bisa kita pelajari, ini juga satu hal yang jarang orang bisa tahu. Tetapi memang ada hal, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada fungsimu, mendekatlah kepada Tuhan. Angka 74 itu kalau kita artikan seperti itu. Mulio, kembalikan kepada posisimu. Sama kalau kita itu diartikan kepada kita ya sama kayak kita tuh sedang kayak wong Jawa jolali Jawane, orang Kalimantan jangan lupa Kalimantannya, orang Sunda jangan lupa Sundanya, orang Indonesia jangan lupa dengan Indonesianya. Ini juga ada poin-poin itu yang disuruh kembali kepada posisi kita, khususnya mendekat diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada yang menciptakan alam, istilahnya gitu. Jadi kita tuh diharapkan mendekatkan diri, meningkatkan keimanan kita, keagamaan kita, terkait dengan kecintaan kita kepada Tuhan tuh harus kita tingkatkan. Itu lewat 7,4 intuisinya. Nah, kalau secara BMKG menyampaikan ini tidak akan berpengaruh secara signifikan, ya, secara disampaikan BMKG nggak akan ngaruh karena wilayahnya berbeda, jalurnya berbeda. Tetapi kalau dari hitungan intuisinya, karena ini hitungannya luas, bagi menurut saya, kan kita sudah melihat ya, Tuban itu berkali-kali juga. Kalau di Taiwan itu kemarin 44 kali pengulangan. Di Tuban, yang pas hari apa itu juga 44 kali. Ada kesamaan. Jadi kalau secara maaf ini kan secara ilmu geologi ilmunya apa namanya itu? Ya itulah ilmu kegempaan, disampaikan BMKG kalau ini tidak akan berpengaruh. Tetapi kalau dari intuisinya ini bisa jadi pengaruh ke kita juga, bisa berpengaruh ke Indonesia. Nah, kalau dihitung melalui jamnya juga sama dengan yang disampaikan Cerondol. Terjadinya ketika saya hitung melalui angkanya terjadinya antara ya tadi jam 9 paling atas, embun atau air yang ada di bumi itu akan mulai hilang ketika jam 9 ke atas. Posisinya masih pagi juga di jam 8. Kemudian intuisi yang paling kuat di sini adalah masih dengan gempa yang dengan skala besar. Ini bisa terjadi secara internasional ya.
bisa untuk Taiwan sendiri, dan tadi kita lihat intuisinya juga bisa berdampak ke Indonesia. Jadi menurut saya juga Indonesia juga bisa jadi terdampak, dan bahkan kadar intuisinya kalau kita baca dari jam 8, 7,4, 3 April 2024 ini begini, Rek. Skalanya lebih besar. Jadi Jepang, Filipina, Taiwan, Indonesia sendiri khususnya ini nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, mulutnya nggak boleh, Trondol. Ini ada kemungkinan lebih besar. Kalau kata Trondol, kita patut bersyukur dengan adanya gempa yang ada di Taiwan. Tapi ini bukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Karena kalau versinya Trondol nih, kalau itu masih ingat nggak ketika Mas Tulus bilang gempa di Tuban ini merupakan lompatan dari satu ke wilayah satu treng. Ingat nggak Mas Tulus bilang kayak gitu? Kalau yang masih ingat, sudah terjawab sekarang. Lompatan dari Tuban ini kemana? Dibuangnya jauh banget. Alhamdulillah sebetulnya. Tapi bukan berarti kita mensyukuri musibahnya orang lain atau ketika orang lain terdampak musibah. Tetapi ini pada kenyataannya, lompatan gempa Tuban tiba-tiba larinya ke Taiwan dengan skala yang sangat besar. Sampai ada gedung yang miring. Ya, ada bangunan miring, entah apartemen atau perkantoran saya kurang paham, tapi bangunannya miring. Ya, ingat nggak Mas Tulus bilang gempa Tuban? Coba tonton video Mas Tulus pas lagi gempa Tuban. Ini lompatan saja di sini akan di sini. Tujuannya bukan Tuban. Ya, dan intuisinya ini masih sangat mungkin ada pengulangan, kemudian skalanya lebih begini. Jadi kalau ada pemicu kejadian gempa susulan dengan skala yang lebih besar, kalau hitungannya di sini kan 3, 4, ini potensinya setiap hari teman-teman. Jadi hati-hati. Kalau pengulangannya itu hitung mungkin jaraknya 1 bulan kemudian, 2 minggu kemudian, itu tidak. Jaraknya cukup dekat alias kalau bahasa Koreanya kerep. Sering terjadi. Angka 3 itu angka ganjil. Jadi ganjil itu hanya akan intuisinya 1 hari setelahnya. Jadi terus 3, 4, 5, 6 begitu seterusnya. Jadi sebenarnya 3 juga bukan simbol yang bagus. Kalau dibaca melalui intuisinya, gempa susulan dengan skala besar, bahkan di sini kalau dihitung lagi 3, 4, 2, 4. Terus angin kencang dengan air yang banyak, didorong dengan air yang banyak lagi, ditutup dengan angin kencang. Jadi kalau ada gempa susulan dari hitungan 3, 4, 2024, ketika berpotensi tsunami dengan skala yang besar, dengan tsunami yang besar, dengan gempa pengulangan yang besar, ini sangat mungkin. Jadi hati-hati. Kalau dari hitungan angkanya memang mengarah ke sesuatu yang lebih besar, dan ini bisa mengarah ke Indonesia, teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita baca dari angka 18, 74, kemudian 03, ini juga masih ada simbol angin kencang, gempa dengan skala yang besar. Dari intuisinya juga masih mungkin terjadi. Waspadai 7, 9, 11, 13, 17, 19. Waspadai tanggal-tanggal itu di bulan April. Untuk di Indonesia itu sendiri. Waspadai 7, 9, 11, 13, 17, sama 19. Coba kita lihat nanti sama-sama. Betul nggak hitungan angkanya? Jadi, angka-angka ini juga merupakan simbol gempa yang cukup besar. 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, untuk sementara waktu. Jadi kalau dihitung melalui angkanya memang masih ada intuisi gempa susulan dengan skala besar. Kemudian air yang melimpah, air dengan angin yang kencang, air atau digambarkan dengan gelombang yang kencang. Kemudian air yang cukup tinggi kadarnya, ini juga cukup banyak. Angin yang cukup melimpah di sekitar kita juga banyak. Jadi hati-hati. Kalau air banyak, 1,8 itu merupakan gempa besar. Di jam 8 pagi ada simbol gempa. Di angka 7 dan 4, 3, 4 ini masih ada simbol-simbol gempanya. Tanah longsor dengan skala besar, dan yang paling saya sangsikan di sini adalah ada gunung yang erupsi secara besar kemudian bisa jadi bersama-sama, dan firasat itu
sudah saya rasakan beberapa hari sebelumnya. Jadi kalau teman-teman tuh suka nonton nyimak videonya Mas Tulus secara detail, saya tuh sering banget bilang tiba-tiba saya diem. Puyeng, kepalanya muter lah apalah. Sering saya tuh sebenarnya merasakan clue-clue seperti itu. Entah kalian yang nonton itu paham atau tidak. Tapi saya lumayan sering tiba-tiba stuck diem terus, aduh ada apa ya? Ada apa ya? Oleng gitu. Jadi saya tuh juga udah merasakan itu. Dan beberapa kali saya sudah merasakan terkait dengan erupsi dari hidung saya mencium debu, kemudian batuk saya rasanya kayak ada debunya. Ini juga beberapa hal yang saya rasakan melalui firasat, bahkan saya bisa melihat itu melalui angka di balik kejadian gempa yang ada di Taiwan. Ini salah satu hal yang memang sepertinya memang ada di sekitar kita teman-teman. Dan maaf sekali, ini bisa terjadi di Indonesia. Ya, hati-hati ya Rek, tetap semangat, intinya pasrahnya sama Allah. Ini kan cuma sebatas membaca intuisi. Khususnya sih untuk wilayah yang terjadi, intuisinya tuh bisa terjadi di wilayah yang sama atau wilayah yang luas. Jadi kalau secara garis besar BMKG menghitungnya, nggak akan ada apa-apa, nggak akan berdampak ke Indonesia, itu versi BMKG melalui ilmu teknologi. Kalau dari hitungan angka ilmu cocoklogi, saya melihat ada potensi itu. Jadi saudara-saudaraku yang ada di Taiwan, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga segera pulih, dan kita semua semoga juga termasuk orang yang dihindarkan dari musibah apapun itu. Amin. Dan sepertinya hanya itu yang bisa Mas Tulus bahas. Terima kasih, semoga suka dengan pembahasan Mas Tulus terkait dengan gempa yang di Taiwan sendiri. Maaf sekali lagi, saya sedikit berikan gambaran bahwa di Taiwan ini juga termasuk anak bajang saya yang dari Taiwan itu lumayan banyak. Dan biasanya ini kelakuan oknum TKI, Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Silahkan bercermin. Makanya ada sebuah simbol di sini, Taiwan suruh lebih dekat dengan Tuhan, Taiwan suruh untuk lebih meningkatkan keimanan segala macam. Ini sebuah clue yang disampaikan alam Taiwan sendiri buat Taiwan ya. Mudah-mudahan menyadari untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang kurang baik supaya apa? Ya, amit-amit, mudah-mudahan dijauhkan dari bala apapun itu. Maaf sekali lagi, saya tidak mengklaim, tapi mungkin ada oknum yang melakukan tindakan-tindakan yang juga benar ketika sebuah kemaksiatan dan lain sebagainya bisa memicu musibah, menurut saya juga benar. Tetapi di sini saya tidak mau menjudge atau menyalahkan siapapun, tapi harus ada yang kita ukur pastinya ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak, semoga manfaat yang Mas Tulus bahas hari ini ya, sesuai dengan permintaan teman-teman ya. Tetap waspada pastinya, ikuti panduan dari BMKG. Kalau baca ramalan BMKG silahkan disimak, dicerna, dicari tahu untuk kehati-hatian saja ya. Semoga manfaat. Mas Tulus minta maaf kalau pembahasan Mas Tulus terkesan gurui atau komentar, maksudnya bukan di situ ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman, jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita, jangan lupa terus sering-sering berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan juga dijauhkan dari musibah dan bala, amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen mencukupi kebutuhan Ramadan dan juga Lebaran keluarganya. Bismillah. Semoga hajat-hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset juga semoga asetnya cepat terjual. Amin. Untuk yang sedang merintis usaha, yang jualan semoga laris manis, yang usaha lancar jaya, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan yang sedang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Dan kita doakan sama-sama teman-teman, semoga saudara-saudara kita yang sedang menjalani prosesi mudik atau tradisi mudik, berangkat dan pulangnya Allah lindungi, Allah selamatkan. Berangkat pulangnya selamat tanpa halangan apapun. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Pun, seperti itu saja. Sepertinya Mas Tulus harus pamit. Karena Mas Tulus
harus semangat loh rek. Masih aku ngantuk semangat loh Mbak Yani loh ini aku sih melungker. Tadi Mbak Yani kesini sebelum ke Kebumen. Melihat aku masih melungker ya. Jadi aku tuh harus semangat gitu loh buat kalian. Jadi kalian juga harus semangat ya. Oke. Selamat masak-masak buat yang sedang masak buat puasa ya. Semangat puasanya. Matur sembah nuwun, selamat ketemu lagi di next video ya. Mas Tulus pamit undur ya. Terima kasih, selamat istirahat, selamat tidur mimpi indah. Karena mungkin aku tayangkan di malam hari ya. Mas Tulus tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Jangan mimpiin aku ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.